Untuk simulasi yang pertama, kita akan mensimulasikan yaitu peta X-bar dan peta R. Nah, peta X-bar dan peta R ini merupakan peta yang paling sering digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas. Yang mana peta X-bar itu adalah untuk memantau perubahan suatu sebaran atau distribusi suatu variabel asal dalam alokasinya. Sementara peta R atau peta range adalah untuk memantau perubahan dalam hal penyebarannya. Di sini kita udah memiliki beberapa sampel yang ada, yaitu sampel sebanyak 50. Nah, nomor sampel ini dibagi dalam 10 subgroup, yang mana tiap subgroup berisi 5 sampel. Nah, jadi nanti N-nya adalah dihitungnya adalah 5, bukan 10. Kemudian, dari sini kita bisa mengetahui bagaimana karakteristik kualitas yang dipengaruhi kinerja produk, baik itu panjang, berat, diameter, waktu, dan lain-lain. Nah, di sini karena kita pakai pengukuran tipenya variabel, di mana kita gunakan ada asumsinya adalah kita menghitung suatu produk yang ukurannya yaitu milimeter. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian apakah ada ketidaksesuaian antara batas atas dan batas bawah. Nah, di sini kita sudah memiliki 50 sampel yang dibagi ke dalam tiap subgroup. Untuk langkah pertama kita mengisi kolom yang warna merah ini. Jadi, sigma X ini adalah jumlah dari setiap subgroup, yang mana tiap subgroup dijumlahkan. Kita masukkan fungsi sum, lalu kita tarik garis dari sampel 1 sampai sampel 5. Kemudian kita enter. Setelah selesai, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, kemudian kita jumlahkan totalnya. Kita dapatkan hasilnya. Selanjutnya, kita akan menghitung X-bar. Nah, X-bar ini merupakan rata-rata dari setiap sampel yang ada di setiap subgrupnya. Jadi, setiap sigma X-nya dibagi dengan jumlah nomor sampelnya, yaitu 5. Jadi kita dibagi dengan 5, yang mana setiap isi sampel dari subgrupnya berjumlah 5. Kemudian kita tarik saja ke bawah. Lalu, kita jumlahkan menggunakan autosum otomatis. Maka kita dapatkan hasil total dari X-bar. Nah, kan kita sudah mendapatkan X-bar. Jadi, X-bar itu merupakan modal untuk menentukan batas-batas yang ada di peta X. Sebelum nanti kita menentukan juga chart dari peta X-nya seperti apa. Nah, untuk R begitu pula seperti X-bar. R ini dia gunanya untuk menentukan yang nanti variabel dari peta R, baik dari batas atas bawah maupun batas sentralnya. Jadi kita langsung saja masukkan. Jadi di sini kita menggunakan rumus yang dikonversi ke dalam fungsi dari Excel. Nah, untuk menghitung range yaitu adalah nilai yang terbesar dari sampel tersebut dikurangi dengan nilai yang paling kecil di sampel tersebut. Kita menggunakan rumus dari fungsi min dikurang max. Jadi nilai terbesar dari nomor sampel 1 dikurangi dengan nilai terkecil dari sampel 1. Nah, setelah kita menentukan fungsinya, maka kita mendapatkan hasil dari tiap subgroup, yang mana tinggal kita tarik ke bawah. Maka kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Kita jumlahkan menggunakan autosum otomatis. Lalu kita dapatkan hasil total dari R. Nah, setelah kita mendapatkan hasil yang ada di kolom merah ini, maka kita langsung menentukan dari nilai variabel yang terkait dengan rumus perhitungan peta pengendali. Nah, baik untuk X-bar maupun untuk peta range.
Nah, caranya adalah kita menentukan dari ukuran N-nya. Nah, N yang di sini yang dimaksud adalah subgrupnya, karena kita menggunakan tipe subgrup, yang mana setiap subgrup itu berisikan 5 sampel. Maka yang kita lihat adalah di angka 5, berdasarkan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, kita lihat untuk rumus di sini ada A2, R bar, D3, dan D4. Maka yang kita cari pertama adalah A2-nya. A2-nya dengan N5 yaitu 0,577. Kita masukkan secara otomatis. Kemudian R-bar-nya. Nah, untuk R-bar, jadi R-bar ini tidak dapat dilihat dari tabel yang ada di sini. Yaitu, namun kita cari dengan menggunakan perhitungan yang ada di sini, di mana jumlah total dari R yang tadi dibagi dengan jumlah nomor sampelnya, jumlah subgrup, yaitu 10. Maka kita dapatkan hasil R-bar. Selanjutnya, kita cari D3. Sesuai dengan tadi, N-nya 5, D3-nya adalah 0. Kita masukkan 0. Kemudian D4 dari subgrup berjumlah 5, yaitu 2,114. Kita masukkan. Nah, di sini kita sudah lengkap untuk mengetahui variabel yang kita gunakan dalam perhitungan rumus yang ada di sebelah kiri ini. Selanjutnya, kita dapat menentukan untuk batas kendalinya, baik peta X maupun peta R, berdasarkan variabel rumus yang ada di bawah ini. Nah, untuk yang pertama kita akan mencari peta X melalui CL atau central limit-nya, yang mana nanti sebagai modal untuk menentukan LCL maupun UCL, atau batas kontrol bawah dan batas kontrol atas. Seperti yang kita ketahui bahwa tadi X-bar merupakan dasar untuk menentukan batas kendali tengahnya. Nah, di sini kita gunakan X-bar-nya. Kemudian kita cari jumlah berdasarkan jumlah nomor sampelnya. Jadi ini dibagi dengan 10. Maaf, ralat. Jadi yang kita gunakan adalah total dari X-bar. Dan kita kunci agar dapat dipakai untuk fungsi yang ada di bawah. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Maka central limit-nya akan tetap sama dalam setiap nomor sampel. Kemudian selanjutnya kita dapat menentukan LCL maupun UCL-nya. Lalu kita tentukan yang pertama LCL dulu, yaitu rumus LCL yang ada di sini. LCL itu adalah BPB atau batas pengendali bawah. Nah, X-bar sama dengan X bar dikurang A2 dikali R-bar. Jadi kita sudah mendapatkan tadi nilai yang ada di sini, jadi tinggal kita masukkan saja. Nah, kita masukkan yaitu CL-nya, yaitu X bar, kemudian dikurang dengan, karena batas kontrol bawah, dikurang dengan A2. A2-nya sebesar 0,577. Jangan lupa dikunci. Dikali dengan R-bar. R-bar yang seperti ini. Dan jangan lupa R-bar juga dikunci. Lalu kita tekan enter dan kita mendapatkan hasil LCL-nya. Tinggal kita tarik ke bawah saja. Lalu untuk UCL
rumusnya sama namun berbeda tandanya karena batas kontrol atas jadi ditambah. Kita masukkan CL ditambah dengan A2. Jangan lupa kita kunci. Dikali dengan R bar. Jangan lupa kita kunci. Tinggal kita tarik UCL ke bawah. Nah, setelah itu kan kita sudah mendapatkan peta X-nya. Jadi peta X nanti akan kita plotting dengan menggunakan chart, fungsi chart yang ada di Excel ini. Kemudian kita lanjut ke mencari peta R-nya. Jadi mencari peta R sama dengan mencari peta X, yang mana modal dari mencari peta R adalah R. Nah, nanti yang pertama kita gunakan adalah CL. Nah, CL ini, untuk mencari CL ini adalah dengan membagi dari total R, yang ini dibagi dengan jumlah sampelnya. Jadi ini kita kunci. Lalu kita bagi dengan jumlah subgroup. Dapatkan hasilnya CL sebesar 3,71, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan batas kendalinya, maka kita dapat menentukan batas kendali atas dan batas kendali bawah. Yang mana rumusnya adalah R bar dikali D3 dan R bar dikali D4. Nah, yang kita gunakan adalah LCL dulu, yaitu R bar dikali D3. R bar ini adalah CL-nya. Kemudian dikali dengan D3 atau 0. Nah, seperti ini. Jadi D3-nya kita kunci supaya terpasang pas kita tarik. Nah, CL di sini adalah 0. Kita tarik ke bawah. Kemudian untuk UCL. UCL itu adalah R dikali R bar dikali D4. Ini dikali dengan D4, yaitu 2,114. Kita kunci. Kita dapatkan hasilnya. Nah, jadi kita tarik saja ke bawah. Maka kita dapatkan baik peta X dan peta R, yaitu hasilnya sebagai berikut. Nah, untuk membuat peta kendalinya, di sini petanya seperti ini ya. Peta kontrol X bar dan peta kontrol R-nya. Bagaimana kalau buatnya dari awal? Nah, untuk membuatnya dari awal, maka kita menggunakan menderaknya setiap data yang diperlukan untuk menjadikan ini sebagai dasar dari chart yang kita akan plotting. Nah, untuk mencari peta X-bar dulu, maka yang kita lakukan adalah mendrag X-bar-nya, yaitu ini sampai sini. Kemudian, sambil kita tekan tombol kontrol atau CTRL, lalu kita drag juga
bagian LCL sampai UCL ke bawah. Nah, setelah itu kita insert. Kita klik tab insert yang ada di Excel, kemudian kita pilih chart yang ini, yang menggunakan garis, lalu kita pilih line with markers. Maka akan muncul chart seperti ini. Tinggal kita ganti namanya, yaitu peta X-bar. Nah, setelah itu kita akan memplotting dari chart peta R. Nah, sama sebetulnya dengan peta X-bar. Namun yang kita drag adalah bagian R-nya. Jangan lupa sambil tekan Ctrl. Lalu kita drag juga yang di bagian peta R tadi, UCL, LCL, dan CL-nya. Kita klik insert, line, chart line, lalu kita pilih line with markers. Maka kita dapatkan hasil ini. Kita tulis peta R. Nah, kan di sini kita sudah dapat hasil dari grafik yang ada peta X, bar, dan peta R-nya. Nah, namun apa tujuannya sih dari kita menggunakan penghitungan dari peta X dan peta R bar ini? Nah, dalam pengendalian kualitas biasanya dia terdapat ketidaksesuaian. Nah, dengan kita membuat peta yang kita plotting ini, maka kita dapat mengetahui sampel mana saja yang melewati batas, baik itu batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Nah, dari kedua chart ini terlihat jelas bahwa tidak ada satupun sampel yang dapat keluar dari batas yang sudah ditentukan. Maka kedua hasil tersebut dapat dikatakan diterima atau tidak ada yang cacat atau reject. Nah, sementara jika terdapat beberapa atau sebuah sampel yang keluar dari batas ini, maka dianggapnya perlu dilakukan revisi lagi dengan menghilangkan sampel tersebut, di mana dengan menghilangkan salah satu subgrup yang melewati batasnya. Seperti itu. Lalu, bagaimana jika kita menggunakan aplikasi Minitab? Nah, aplikasi Minitab ini sangat berguna karena kita tidak perlu menghitung seperti ini lagi, namun dengan memasukkan data yang nanti akan kita gunakan. Jadi, dari data ke-50 sampel ini, tinggal kita copy, lalu kita paste saja ke dalam Minitab yang sudah diinstal. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai modul maupun rumus-rumus yang ada di situ, kalian dapat menceknya pada modul yang dikirim. Jadi, bagaimana cara menghitungnya dan dari mana asal rumus yang tadi kita masukkan ke dalam fungsinya, nah itu kita berdasarkan rumus yang ada di modul. Nah, setelah kita memasukkan dari angka-angka sampel yang ada di Excel, kita masukkan ke dalam Minitab, kita langsung plotting hasilnya. Nah, untuk hal ini, tinggal kita pilih tab Stat. Kita pilih Control Charts, lalu variable chart with subgroup, karena tadi kita menggunakan sistemnya subgroups. Lalu kita pilih X-bar. Nah, maka akan muncul kotak dialog sebagai berikut. Nah, kita pilihnya adalah observation for a subgroup are in one row in columns. Maka akan muncul ini. Kita drag saja, kita select 1 sampai 5, kemudian kita oke. Maka otomatis grafik akan muncul dan tidak perlu kita menghitung perhitungan LCL, UCL, dan CL seperti yang tadi sebelumnya.
Nah, di sini kita mendapatkan hasil dari X bar chart yang tadi sudah kita masukkan fungsinya. Jadi langsung kita dapatin hasilnya, seperti yang tadi kita buat di Excel. Nah, untuk ini tinggal kita copy grab, lalu kita paste. Begitu pula dengan peta R, jadi nanti kita klik Start Graph, kemudian kita pilih R Chart. Nah, di sini hasilnya sama. Terlihat sama. Jadi ini sebagai langkah instan dari perhitungan control chart. Seperti yang saya katakan, sekarang kita akan menentukan R-bar. Kita klik Start, Control Chart, lalu Variable Chart for Subgroup, kita pilih R, pilihan nomor 2, kita drag semuanya, kita masukkan, oke. Nah, untuk teman-teman, tugasnya adalah mengulang kembali langkah dari awal yang tadi saya jelaskan hingga sampai selesai seperti perhitungan dari Minitab ini. Dan untuk penambahannya yaitu kesimpulan mengenai dari apa yang dilakukan praktikum ini yang bisa didapatkan dari chart yang kita dapat lihat sebagai berikut. Jadi sekian untuk part bagian dari control chart, peta X bar dan peta R. Maka kita akan lanjut ke peta selanjutnya.